Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Sofia Eka Lestari dengan NIM 21107111120. Nah, di sini saya akan melakukan bagaimana cara untuk melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dan juga pemeriksaan fisik kepada pasien. Yang pertama yang harus kita lakukan sebelum melakukan tindakan adalah melakukan tahap orientasi, yaitu dengan cara mengenalkan diri kepada pasien. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Perkenalkan, saya Nurse Sofia yang sedang berjaga pada malam hari ini dari jam 7 sampai jam 8 malam. Sebelumnya, apa kabar Ibu? Saya baik, Nurse. Baik, kalau begitu. Nah, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah mengkaji kebenaran identitas klien. Sebelumnya Ibu bisa tolong sebutkan nama dan juga tanggal lahirnya. Nama saya Nurtika Nisa, tanggal lahir saya 20 Januari 2004. Baik, sudah benar ya Ibu. Selanjutnya yang kita lakukan adalah memberitahu kepada klien apa tindakan yang akan kita lakukan serta apa tujuan dari tindakan tersebut. Jadi Ibu, saya malam ini akan melakukan tindakan pemeriksaan tanda-tanda vital dan juga pemeriksaan fisik kepada Ibu. Pemeriksaan ini berguna untuk mengetahui bagaimana kondisi Ibu saat ini. Apakah Ibu bersedia? Baik, saya bersedia, Nurse. Baik. Selanjutnya adalah melakukan fase kerja. Sebelum melakukan fase kerja, kita harus melakukan cuci tangan dengan 6 langkah menurut WHO. Setelah itu, kita harus menutup sampiran untuk menjaga privasi klien. Setelah privasi sudah terjaga, selanjutnya yang kita lakukan adalah menyiapkan alat-alat yang akan digunakan. Selanjutnya adalah melakukan fase kerja. Fase kerja yang pertama yaitu bisa melakukan ukur tinggi badan dan juga melakukan ukur berat badan. Setelah melakukan itu, kita bisa berlanjut kepada pemeriksaan tanda-tanda vital pasien. Pemeriksaan tanda-tanda vital yang pertama bisa dilakukan dengan pengukuran suhu tubuh menggunakan termometer. Baik Ibu, pertama-tama saya akan melakukan pemeriksaan suhu tubuh Ibu. Nah, di sini saya punya termometer. Nanti tolong ditaruh di bagian aksila atau bagian ketiak Ibu. Nah, ketika sudah berbunyi bisa tolong kasih ke saya ya, Bu. Ya, baik. Maaf Ibu, silakan. Saya bantu ya, Bu. Oke, ini bisa tolong ditahan sebelah sini, Bu, tangannya. Baik Ibu, suhu tubuh Ibu normal ya Bu. Jadi suhu tubuhnya itu sekitar 36,8 derajat Celcius ya Bu. Jadi selanjutnya saya akan melakukan pengukuran denyut nadi Ibu. Saya boleh pinjam tangannya sebentar Bu? Baik Ibu, nadi Ibu normal ya Bu, sekitar 90 kali per menit. Selanjutnya adalah melakukan pengukuran pernafasan kepada pasien dengan cara mengkaji dan melihat naik turunnya perut pasien. Baik Ibu, untuk pernafasan Ibu juga normal ya Bu, sekitar 18 kali per menit. Baik. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah ya Bu. Maaf ya Bu. Baik Ibu, saya sudah melakukan pengukuran tekanan darah Ibu dan hasilnya alhamdulillah normal, yaitu berada di angka 120/70. Nah, untuk tekanan darah ini normalnya itu untuk sistolnya itu berada di bawah angka 120. Lalu untuk diastolnya itu sekitar 60-80. Setelah melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, kita bisa berlanjut kepada pemeriksaan fisik pasien.
Nah, pemeriksaan fisik ini bisa berawal dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Yang pertama kita lakukan di bagian kepala yaitu mengkaji warna rambut klien. Kita lihat warna rambutnya apakah terasa ada darah atau seperti apa, lalu kondisi rambutnya seperti apa. Lalu setelah itu kita bisa mengkaji kulit kepala klien, yaitu dengan cara menekan-nekan kepala klien seperti ini. Maaf ya Ibu. Jadi pada pengkajian ini kita lihat apakah terdapat lesi ataupun benjolan di kepala klien. Setelah itu kita bisa berlanjut ke bagian wajah klien. Yang kita kaji saat ini adalah bentuk muka klien, apakah simetris, lalu kita lihat apakah terdapat perbedaan antara muka sebelah kanan dan juga muka sebelah kirinya. Kita lihat apakah muka sebelah kirinya itu ada yang lebih turun atau gimana, kita lihat seperti itu. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan pemeriksaan mata klien. Nah, pemeriksaan mata ini kita bisa lihat, yang pertama itu kita bisa periksa fokus mata klien, yaitu dengan cara menganjurkan klien untuk melihat ke satu arah, lalu kita lihat kecepatan atau ketepatan mata klien dalam melihat benda itu, seperti ini. Ibu, ini saya punya pulpen. Ibu boleh tolong lihat ini, nanti ketika pulpennya saya gerakan, tolong ikuti gerakan pulpen ini ya Bu. Baik. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya Bu. 1, 2, 3. Oke, baik. Selanjutnya adalah kita bisa melakukan pemeriksaan mata dengan cara melihat refleks pupila, yaitu dengan menggunakan pen light seperti ini. Ibu boleh tolong buka matanya, lalu fokus ke satu arah, misalnya ke sini Bu. Lihat saja ke depan, lalu saya akan memberi cahaya di bagian mata Ibu untuk melihat refleks pupil Ibu. Lihat ke depan ya Bu. Maaf. Oke. Satu lagi. Oke. Setelah melakukan pemeriksaan refleks pupil, kita bisa melakukan pemeriksaan konjungtiva mata. Melihat apakah konjungtivanya anemis atau tidak. Kita bisa melakukannya seperti ini. Ibu mohon maaf, saya ingin melihat bagian konjungtiva Ibu. Nanti saya akan menekan bagian bawah mata Ibu dan Ibu bisa melihat ke bagian langit-langit ya Bu. Baik. Mohon maaf. Oke. Dapat dilihat bagian matanya semuanya normal. Setelah itu pengkajian selanjutnya adalah pengkajian hidung. Yang pertama itu kita lihat bentuk hidungnya apakah normal atau tidak simetris, lalu kita lihat, lalu kita palpasi, kita berikan tekanan, kita tanyakan apakah sakit atau tidak. Jika sakit maka bisa dicurigai pasien tersebut terkena sinus. Lalu selanjutnya adalah pengkajian bagian mulut. Nah, di mulut ini kita bisa lihat dulu apakah mulutnya itu kering atau tidak, terus terdapat lesi atau tidak. Selanjutnya adalah melakukan palpasi pada lidahnya. Jadi kita suruh pasien untuk membuka mulutnya, lalu melakukan palpasi dan melihat bagaimana kondisi di dalam mulutnya, kondisi giginya, lidahnya. Selanjutnya kita berlanjut pada pemeriksaan di bagian telinga. Yang pertama itu kita bisa lihat dulu, kita bisa lakukan inspeksi, kita lihat bentuk telinganya apakah simetris antara telinga kanan ataupun telinga kirinya. Lalu kita bisa melakukan palpasi, yaitu dengan meraba apakah klien ini terdapat keluhan sakit ketika diraba, seperti ini. Mohon maaf ya Bu, saya izin untuk melakukan palpasi pada telinga Ibu.
Setelah melakukan inspeksi pada bagian telinga pasien, kita mengkaji bagaimana keadaan di dalam telinga pasien menggunakan alat bernama otoskop. Kita lihat bagaimana keadaan dalamnya, apakah terdapat lesi atau tidak, lalu apakah terdapat benda asing di dalam telinga atau tidak. Setelah itu, kita mengkaji bagaimana refleks pendengaran pasien. Dengan cara, kita membisikkan sesuatu di bagian telinga yang sebelahnya, dan telinga yang di sebelahnya lagi, kita tutup menggunakan tangan kita. Lalu kita anjurkan pasien untuk mengulangi apa yang kita ucapkan. Setelah melakukan pemeriksaan di bagian telinga, kita bisa berlanjut ke bagian leher. Nah, di bagian leher ini kita lihat terlebih dahulu apakah terdapat lesi di lehernya atau tidak. Lalu kita lakukan palpasi, kita lihat apakah terdapat pembengkakan pada kelenjar tiroidnya atau tidak. Lalu kita juga bisa menyuruh klien untuk menelan ludahnya sendiri. Kita lihat bagaimana cara klien menelan ludahnya itu. Selanjutnya kita berlanjut pada pemeriksaan di bagian dadanya. Nah, yang pertama itu kita bisa lihat terlebih dahulu apakah ada lesi atau tidak di bagian dadanya. Jadi kita harus membuka pakaiannya, kita lihat ada lesi atau tidak. Setelah itu kita bisa melakukan palpasi, yaitu dengan cara menekan-nekan dadanya. Kita tanyakan apakah pasien mengeluh sakit atau tidak. Lalu kita perkusi bagian dada pasien. Lalu setelah itu kita bisa melakukan auskultasi dengan menggunakan stetoskop untuk mendengar bagaimana bunyi jantung dan paru-paru klien. Nah, selanjutnya berlanjut pada pemeriksaan abdomen. Nah, di abdomen ini kita bisa membagi abdomen menjadi 4 bagian, yaitu kuadrian kanan atas, kuadrian kanan bawah, kuadrian kiri atas, dan juga kuadrian kiri bawah. Nah, pada bagian ini kita bisa melakukan pertama-tama itu melakukan palpasi, yaitu melihat apakah di bagian abdomen ini terdapat lesi atau tidak. Lalu setelah itu kita bisa melakukan auskultasi, yaitu dengan mendengar bunyi bising ususnya. Setelah itu kita melakukan perkusi dengan cara mengetuk-ngetuknya seperti ini. Mohon maaf. Ini sebagai contoh saja, jadi bisa seperti ini. Kita perkusi. Nah, setelah melakukan perkusi, kita bisa melakukan palpasi, yaitu penekanan di bagian bawah abdomen gitu, untuk melihat apakah ada keluhan seperti usus buntu atau tidak. Nah, setelah itu berlanjut ke bagian kulit. Jadi di kulit ini yang pertama-tama kita lihat dulu bagaimana kondisi kulit pasien, bagaimana kondisi kelembapan pasien. Kita bisa mengeceknya dengan cara sedikit mencubit kulit klien seperti di sini. Seperti ini, untuk melihat elastisitas kulit klien. Kita bisa tarik kulitnya. Nah, setelah itu kita melakukan pemeriksaan di bagian jari-jarinya. Kita lihat apakah jari-jarinya lengkap, jari-jarinya simetris, terus apakah terdapat lesi di jari-jarinya. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan di bagian kuku-kukunya, yaitu selanjutnya pada bagian kuku kita bisa memeriksa bagaimana lama pengisian kapiler darahnya, yaitu dengan cara menekan kuku tersebut. Lalu kita lihat apakah darahnya kembali dalam waktu 3 detik atau tidak. Nah, lalu selanjutnya kita bisa melakukan pemeriksaan bagian punggung klien. Nah, pemeriksaan ini sebenarnya juga berkaitan dengan pemeriksaan paru-paru klien. Jadi yang bisa kita lakukan itu yang pertama itu melihat dulu apakah terdapat lesi, luka pada punggung klien ini. Lalu kita bisa melakukan palpasi dengan cara menekan seperti ini, ditekan-tekan. Kita tanyakan kepada klien apakah merasa sakit atau tidak ketika kita palpasi. Nah, setelah itu kita bisa juga menyuruh klien ketika melakukan palpasi, kita bisa menyuruh klien untuk menyebutkan 777 untuk mengetahui bagaimana getaran bunyi paru-parunya. Tolong Ibu sebutkan 777. 777. Baik. Nah, keadaan pasien ini normal. Jadi bunyinya itu terasa getarannya itu berbarengan. Lalu pemeriksaan selanjutnya ada pemeriksaan di bagian ekstremitas bawah, yaitu bagian kaki. Kita juga
bisa melihat bagaimana refleks kakinya, bisa menyuruh klien untuk melakukan refleksi atau supinasi. Nah, selanjutnya kita juga bisa melihat bagian kuku-kuku klien, bagian jari-jari kaki klien. Kita lihat apakah bentuknya sama, apakah lengkap jari-jarinya, lalu apakah terdapat lesi atau tidak. Setelah itu kita juga bisa melihat bagaimana lama pengisian kapiler darahnya di bagian kakinya. Jadi kita sama seperti tadi, kita tekan di bagian jari-jarinya, lalu kita lihat apakah darahnya itu kembali di dalam waktu 3 detik atau kurang dari 3 detik atau tidak. Seperti itu. Nah, mungkin hal itu saja yang dapat saya sampaikan ketika melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dan juga pemeriksaan fisik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.